Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Keanekaragaman Siswa. Saya Restu Alhasana dengan NIM 22481053 dan rekan saya Inka Pratiwi dengan NIM 22481048. Adapun latar belakang dari materi kami yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius siswa, namun masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasikan keberagaman kebutuhan belajar. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru dituntut untuk menerapkan pendekatan fleksibel dan berpusat pada peserta didik, salah satunya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan konten, proses, dan produk berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Meski demikian, penerapannya masih terkendala pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang belum optimal. Kehadiran platform digital seperti Ruang GTK dari Kemendikbudristek berpotensi mendukung guru dalam merancang pembelajaran yang lebih personal dan efektif berbasis teknologi. Sejalan dengan pandangan Ray Gelut tentang pentingnya teknologi dalam personalisasi pembelajaran. Dengan demikian, integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan teknologi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan yang menghargai keberagaman siswa. Meskipun kajian khusus pada konteks PAI di sekolah dasar masih terbatas, A. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan potensi setiap siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, bakat, dan gaya belajar, sehingga kurikulum perlu disesuaikan agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Penyesuaian ini penting agar siswa yang kesulitan tetap terbantu, sementara yang lebih mampu tetap tertantang. Untuk menyesuaikan kurikulum, guru perlu mengidentifikasikan kebutuhan dan potensi siswa melalui observasi, tes diagnostik, komunikasi dengan siswa dan orang tua, serta analisis hasil belajar. Setiap siswa memiliki perbedaan kemampuan, minat, bakat, dan gaya belajar, sehingga kurikulum perlu disesuaikan agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Penyesuaian ini penting agar siswa yang kesulitan tetap terbantu, sementara yang lebih mampu tetap tertantang. Untuk menyesuaikan kurikulum, guru perlu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi siswa melalui observasi, tes diagnostik, komunikasi dengan siswa dan orang tua, serta analisis hasil belajar. B. Strategi adaptasi kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama ada adaptasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus dengan cara menyederhanakan tanpa menghilangkan nilai agama. Misalnya pada materi sholat, siswa reguler ditargetkan untuk menghafal dan mempraktikkan secara lengkap, sedangkan siswa berkebutuhan khusus difokuskan pada mengenal gerakan dasar atau memahami makna ibadah secara sederhana. 2. Adaptasi materi pembelajaran. Materi pembelajaran disederhanakan agar mudah dipahami siswa berkebutuhan khusus dengan bahasa yang sederhana, contoh konkret, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai akhlak diajarkan melalui cerita, gambar, atau bermain peran agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, adaptasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan harus variatif dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti demonstrasi, permainan, diskusi, dan pengalaman langsung. Contohnya, pada materi wudhu, guru mempraktikkan langsung dan membimbing siswa secara bertahap agar mudah dipahami. Yang keempat, media pembelajaran membantu siswa berkebutuhan khusus memahami materi dengan lebih mudah. Guru dapat menggunakan media visual, audio, atau alat peraga seperti gambar, video, dan kartu bergambar agar pembelajaran lebih efektif dan menarik.
Yang kelima, adaptasi evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus menekankan proses dan perkembangan, tidak hanya hasil. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, praktik, portofolio, atau lisan. Misalnya dalam membaca doa, penilaian dilihat dari usaha, kemampuan menirukan, dan pemahaman bukan hafalan sempurna. Yang keenam, kerjasama dengan orang tua dan tenaga profesional. Adaptasi kurikulum lebih efektif jika melibatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga profesional. Kerjasama ini membantu memahami kebutuhan siswa secara mendalam dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketujuh, ada menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif agar siswa berkebutuhan khusus merasa diterima dan dihargai. Sikap empati, kesabaran, serta dukungan dari teman-teman sekelas juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. C. Pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka. Yang pertama itu pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem yang memberi kesempatan semua anak belajar bersama tanpa diskriminasi kondisi atau latar belakang. Tujuannya memastikan setiap peserta didik mendapat akses pendidikan yang adil dan berkualitas, sesuai prinsip bahwa pendidikan harus terbuka untuk semua. Sekolah pun perlu menyesuaikan pembelajaran agar memenuhi kebutuhan setiap siswa. Yang kedua, prinsip pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka. Dalam implementasinya, pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama atau A, kesetaraan akses pendidikan, B, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, C, penghargaan terhadap keberagaman, dan yang terakhir, fleksibilitas kurikulum. 3. Implementasi pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka. Penerapan pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama atau A adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang B, lingkungan belajar yang ramah dan mendukung. C, kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli. D, penilaian yang fleksibel. Yang keempat, ada tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif. A, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusif. B, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. C, kurangnya tenaga pendidik atau pendamping yang memiliki keahlian khusus. D, perbedaan kemampuan siswa yang cukup beragam sehingga membutuhkan strategi pembelajaran yang lebih kompleks. 5. Manfaat pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka. Pendidikan inklusif memberikan berbagai manfaat bagi peserta didik maupun lingkungan sekolah. Di antaranya, A, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai antar siswa. B, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya. C, menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan demokratis. D, membantu siswa memahami keberagaman dalam kehidupan sosial. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang sangat penting dalam menghadapi keanekaragaman siswa di dalam kelas. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam kemampuan minat, gaya belajar, dan latar belakang, sehingga pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan materi, metode, dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif, adil, dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang efektif dan bermakna bagi semua siswa. Demikian presentasi dari materi kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.